Halo sahabat-sahabat semua, berjumpa kembali di channel Papa and Son Official. Jika di episode keempat kemarin kita membahas dengan tema pacaran, maka di episode kali ini kami akan membahas tema yang menarik, yaitu tema kita adalah motivator yang oke dan motivator yang sesat. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung saja menanyakan sama papa saya. Bagaimana Pak, motivator yang baik dan motivator yang sesat itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Nyong. Baik. Setiap dari kita, ya, khususnya anak muda, pasti membutuhkan motivasi. Betul. Demi pengembangan diri. Iya. Demi menemukan jati dirinya. Iya. Demi sesuatu mengarah yang baik. Tentunya kan, maka membutuhkan motivasi. Dan motivasi ini tentunya ada sang motivator. Iya, betul. Yang memberi motivasi. Iya, ada orangnya yang memberikan motivasi dan ada isinya tentunya. Iya, kontennya, ada kontennya. Di sini ada motivasi yang oke dan motivasi yang menyesatkan. Iya. Serupa tapi tak sama. Iya. Oke, kita mengalir aja ya. Sekarang iya. Motivator yang baik. Yang baik. Nah, motivator yang baik itu pertama, kembali lagi, dia menghadirkan sang penguasa dan tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi ada Tuhan dan ada dia. Iya. Dan ada yang memberikan motivator. Jadi itu yang pertama, dia menyertakan Tuhan. Terus kedua, motivator yang baik itu selalu memberikan potensi ya kepada orang yang diberi motivasi, khususnya anak muda, menurut talenta, iya, bakat, ya kan, karena setiap orang itu mempunyai talenta yang berbeda-beda. Selain talenta, dan juga ada diberi kemampuan lain, tidak lain mungkin seperti orang ada diberi kemampuan bisa berlari sejauh 30 km. Iya. Ada orang yang bisa mampunya lari cuma 5 km. Iya. Dan itu sudah maksimal buat dia. Jadi iya. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, seorang motivator yang baik itu selalu mengarahkan kepada orang yang diberi motivasi, itu mengarahkan kepada potensi seturut talenta yang dia punya, ya, dan seturut kemampuan yang dia miliki. Jadi kata lainnya adalah apa yang terlalu sukar, iya, jangan kau cari. Iya. Gitu. Apa yang terlalu sulit, ya? Sulit, jangan kau selidiki. Ya. Apa yang diperuntukkan untuk kamu, iya, pikirkanlah hal itu. Iya. Oke? Oke. Itu kurang lebih motivator yang baik. Dan motivator baik selalu mengarahkan kepada talenta seseorang. Jadi kalau kita bicara profesi, iya, setiap profesi itu baik. Iya. Gitu. Setiap profesi itu baik dan dia diarahkan untuk mendalami profesi yang dia miliki. Iya. Dan kerjakanlah dengan penuh kesungguhan. Kuncinya di situ. Terus motivator yang baik, yang oke, itu iya, selalu berbicara mengenai imbalance, dalam keseimbangan. Baik. Dalam keseimbangan. Orang diarahkan kepada keseimbangan. Motivator yang baik itu selalu mengajarkan untuk pikirkanlah perkara-perkara yang sederhana. Iya. Ya, apa yang diperuntukkan bagi kamu, ya pikirkan lagi. Iya. Apa yang di luar kemampuanmu, jangan kau pikirkan. Iya. Ya kan? Nah, itu kurang lebih
motivator yang baik. Nah, sekarang kita ngalir aja ya. Sekarang motivator yang sesat. Sesat. Motivator yang sesat itu nggak menyertakan Tuhan. Baik. Tuhannya dia Iya. itu adalah dirinya sendiri Iya. dan uang. Oke. Ukurannya itu uang dan dirinya sendiri. Jadi singkat cerita, kalau kamulah bekerja, misalnya katakanlah di hotel Iya. sebagai housekeeping Iya. atau sebagai kalau di mekanik sebagai engineer Iya. atau sebagai guru, ya di mata motivator sesat Iya. itu sebuah kesalahan. Iya. Karena tolak ukurnya adalah uang dan uang. Iya. Ya tahu nama besar dan Iya. nama besar pokoknya mengarah kepada dirinya sendiri. Dan motivator yang sesat itu mengajak orang tidak berada dalam imbalance. Iya. Kalau misalnya katakanlah orang mampu, anak muda itu mampu mengangkat beban misalnya 10 kilo, Iya. dipaksa untuk ngangkut beban 100 kilo, Iya. bisa dibayangkan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya toh? Jadi sampai kapanpun itu nggak mungkin. Iya. Nah, juga orang diajak untuk berada tidak dalam keseimbangan. Ujung-ujungnya Iya. orang itu endingnya ya Iya. mengalami frustasi, Iya. mengalami depresi. Iya. Karena dia dipaksa Dipush untuk menjadi bukan Iya. dirinya sendiri. Ya toh? Iya. Ujung-ujungnya depresi, frustasi, dan ujung-ujungnya masuk pasien dokter kejiwaan. Nah. Iya, banyak sekali para pasien dokter kejiwaan adalah korban dari motivator sesat. Papa punya teman, Iya. dia ikut motivator Iya. yang kondang itu, Iya. ya kan? Iya. Beli programnya mahal-mahal loh, nggak murah. Iya. Gitu. Papa tanya, kamu sudah ikut motivator itu? Pertanyaan, kamu sekarang kaya raya nggak? Enggak. Enggak. Iya kan, terus saya bilang, ya terus terang aja, motivator yang sesat itu, ujung-ujungnya mereka jualan. Menjualkan paketnya supaya laku. Iya. Masalah kamu hancur lebur, masuk ke dokter jiwa, itu bukan urusan Motivator. bukan urusan saya. Iya. Itu urusan kamu. Iya. Ya, pokoknya dia cuan untuk pelaku programnya. Iya. Ya kan? Yang babak belur, ya itu urusan kamu. Itu motivator Iya. sesat. Sesat. Karena kalau dibilang Tuhannya, Iya. itu adalah dirinya sendiri dan kuat. Iya. Prestasi itu kalau dinilai kalau jadi bos gede, Iya. bos besar, prestasi, ya kan? Iya. Punya uang banyak, itu ada prestasi. Iya. Nah, tapi patut diingat, Tuhan itu kan menciptakan kita dengan berbagai macam talenta. Iya. Ada yang diberi 2, ada yang beri 5, ada yang beri 10. Kan begitu. Nah, kalau motivator sesat nggak ada bilang begitu. Pokoknya semua orang dicetak untuk jadi motivator talenta yang luar biasa. Luar biasa. Padahal itu kemampuannya Iya. kecil. Iya kan? Iya. Nah, sekarang yang kedua. Di dunia ini kan selalu dibikin imbalance. Iya. Kita bicara profesi lah. Ada yang jadi pengusaha, Iya. bos besar. Betul. Ada yang jadi guru, Betul. ada yang jadi driver, Iya. betul? Ada yang jadi pemulung, Iya. ada yang tukang angkut sampah, Iya. gitu. Ada yang jadi tukang masak, Iya. macam-macam kan. Kita bayangkan lah kalau motivator sesat itu mengarahkan orang tuh jadi bos gede, sukses besar. Iya. Pertanyaannya, kalau semua jadi bos besar, Iya. pertanyaan, siapa yang ngangkut kalau sampah itu? Siapa Iya. yang mengut sampah rumah kita? Kan nggak ada yang mau, Iya. karena semua bos besar. Betul kan? Iya. Betul. Nah, kedua, siapa yang mau jadi driver? Kalau semua jadi bos besar, Iya. kan nggak ada yang mau. Gak ada yang mau. Siapa yang mau jadi petugas SPBU? Iya. Ya toh, SPBU yang biasa Ngisiin bahan bahan bakar. bakar itu. Siapa yang akan jadi petugas SPBU? Kalau Iya. semuanya jadi bos semua, ya kan? Iya. Artinya bahwa setiap profesi itu baik adanya dan berharga di hadapan Tuhan.
Kalau motivator sesat nggak ada bilang gitu. Kalau kamu jadi petugas SBU, kamu dianggap kamu keliru, Iya. kamu gagal. Iya. Kalau kamu jadi petugas pemulung, itu Iya. dianggap kamu gagal, Orang yang tidak berhasil. tidak berhasil. Itu ukurannya demikian. Nah pertanyaannya, kalau nggak berhasil, kalau Iya. nggak tercapai, Iya. kan gini, Iya. frustasi, Frustasi, depresi, ujung-ujungnya masuk dokter kejiwaan, kejiwaan. terganggu lah Aku psikis. sudah kok begini, kok Iya. kok nggak sama. Nah, itu perlu diingat. Matematikanya kehidupan tuh beda dengan matematikanya kalau kita motivator sesat itu Berbeda. Mereka pasti berhasil. Padahal motivator yang baik, yang oke, Iya. selalu berbicara. Kamu itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Gitu. Artinya masa depan itu, kalau kita bicara masa Iya. depan itu nggak pasti. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus melangkah Iya. dalam iman tentunya. Iya. Hasilnya Tuhan lah yang menentukan. Tapi kita berjuang, berjalan, ya kan? Dan motivator yang oke itu selalu mengarahkan yang baik, bahwa menghargai setiap profesi, setiap pekerjaan. Karena semua profesi itu baik adanya. Iya. Ya kalau tubuh ada jadi tangan, Iya. ada jadi kepala, Iya. ada jadi kaki. Iya. Nah, kalau yang semua jadi kepala, Iya. siapa yang jadi kaki? Iya. Siapa yang jadi tangan? Kan gak ada yang ini. Dan semua kan dibikin supaya harmoni, Iya. gitu, keharmonisan. Nah kalau motivator sesat nggak ada yang bilang gitu. Ya papa dulu terus terang ya langganan buku-buku ya Motivator gitu. di toko-toko buku motivator, Iya. papa langganan. Tapi ujung-ujungnya setelah papa project dengan dokter kejiwaan, ternyata oh betul, itu hati-hati. Iya. Ya kan? Karena apa? Ya mereka terus terang menjual bukunya Iya. supaya laris. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa orang itu diberi kemampuan Iya. oleh Tuhan itu berbeda-beda, dan keahlian yang berbeda-beda, talent bakat yang berbeda-beda. Ya kan? Tujuannya semua menciptakan itu semua untuk kebaikan. Ya kan? Sudah bilang kalau semua jadi bos, ya kan? Siapa yang mau jadi tukang? Iya. Ya kan? Karena apa? Kalau di mata motivator sesat, orang jadi tukang itu orang gagal. Berhasil itu kalau jadi bos gede, konglomerat gitu-gitu, ya kan? Berhasil, ya kan? Ya kan? Kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau jadi yang gampangnya, misalnya petugas kebersihan lah, Iya. yang di jalan raya. Siapa yang mau? Iya. Semua kalau jadi bos semua. Iya. Ya kan? Nah, itulah selalu kalau motivator yang baik itu berbicara dalam keharmonisan, keseimbangan, dan menyertakan Tuhan. Ini satu yang menyertakan Tuhan. Itu. Jadi itulah ya, khususnya buat anak muda ya. Anak muda kalau ya bagus untuk memotivasi dirinya, dia tentunya demi pengembangan dirinya Ya. membutuhkan motivasi. Iya. Tapi ingat, harus diselidiki. Iya. Ini tujuannya kemana? Memang kalau motivator oke dan sesat itu serupa tak bisa sama. Iya. Awalnya kelihatan sama. Wow, kamu pasti bisa, ya kan? Oh, masih bisa. Kamu bisa jadi bos besar, pengusaha sukses besar. Padahal kamu nggak tahu apa yang terjadi Besok. Besok itu ya hidup kita tuh kayak uap aja sebetulnya menguap. Iya. Begitu. Jadi itulah patut berhati-hati secara mudah ya. Iya. Gitu. Jangan sekali-kali mudah kemakan oleh motivator sesat. Gitu. Nah ini juga penting juga, motivator yang oke dan sesat memang awalnya tampaknya sama, Iya. tapi di endingnya kalau motivator sesat itu menyesatkan, membawa orang tidak berada dalam keseimbangan. Yang ujung-ujungnya depresi lah, Iya. stres lah. Iya. Tapi kalau motivator yang baik, Iya. selalu ujungnya membawa orang kepada damai dan
sukacita. Iya. Meskipun kerjanya profesinya ya Sederhana lah ya. sederhana, tapi dia bersyukur Iya. kepada Tuhan dan terima kasih ya atas kebaikan Tuhan. Dan itu mulia di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Dan bukan sebuah kegagalan, Iya. bukan. Sekalipun pekerjaannya sederhana. Sederhana. Ya, kan? Itu kuncinya seorang motivator yang oke. Jadi ada dua, oke dan sesat. Kalau oke, selalu ada penyertaan Tuhan di situ. Kalau yang sesat, no Tuhan. Tuhannya itu Paulus one Iya. dan dirinya sendiri. Spirit of pride. Wah, nggak gitu. Padahal, ya kita nggak tahu. Ke depan itu, semua itu life is mystery. Iya. Gitu. Ada Tapi yang kita pasti. tetap Tetap maju terus. maju, tetapi di dalam iman, di dalam Tuhan. Betul? Iya. Betul. Jadi, ya, motivator yang oke itu selalu menekankan kepada rasa syukur. Bersyukurlah senantiasa. Iya. Ya kan? Itu seorang motivator yang oke. Oke. Jadi ya kurang lebih demikian lah ya. Motivator yang baik dan motivator yang sesat dan menyesatkan. Jadi buat anak-anak muda patut berhati-hati. Iya. Gitu. Sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya kan? Iya. Kita karena si jahat, si iblis Iya. bisa masuk melalui pintu-pintu itu tadi. Iya. Motivator-motivator yang tampak awalnya baik tapi ujungnya menyesatkan, membuat kita jatuh dan tidak mengalami damai dan sukacita. Jadi kurang lebih demikian. Baik, sahabat semua, demikian untuk materi di episode kelima yang kami dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dan menonton channel ini, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Dadah! Nah,